Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Gempa Saputra dengan NIM 22005045 dari Departemen Pendidikan Luar Sekolah. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep tentang kebutuhan belajar, yang mana terdiri atas pengertian dan jenis-jenis dari kebutuhan belajar. Ini merupakan tugas dari identifikasi kebutuhan dan sumber belajar pendidikan luar sekolah, yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Fevi Sunarti, SPD MPD. Baiklah, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu berupa pengertian kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar berupa rumusan pengetahuan ataupun keterampilan dan sikap nilai yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Selain itu, kebutuhan belajar dapat juga diartikan sebagai suatu jarak antara tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki pada suatu saat dengan tingkat tertentu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kebutuhan belajar. Jenis-jenis kebutuhan belajar terbagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu kebutuhan belajar anak usia dini. Yang kedua yaitu kebutuhan belajar pendidikan dasar. Yang ketiga yaitu kebutuhan belajar pendidikan keaksaraan. Yang keempat yaitu keaksaraan dan keadilan gender. Yang kelima yaitu pendidikan kecakapan hidup. Selanjutnya itu langsung saja masuk ke kebutuhan belajar anak usia dini. Kebutuhan belajar anak usia dini terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu pemerataan dan perluasan program layanan dan pendidikan. Yang kedua yaitu terdapat peningkatan mutu layanan dan pendidikan. Yang ketiga terdapat yaitu pengelolaan layanan dan pendidikan. Yang keempat yaitu peningkatan efisiensi dan aktivitas. Selanjutnya kebutuhan belajar pendidikan dasar. Pada pendidikan dasar terdapat 4 kebutuhan yang harus dicukupi. Yang pertama yaitu peningkatan akses belajar dan perluasan kesempatan belajar. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas dan relevansi. Yang ketiga yaitu efisiensi manajemen dan pendayagunaan. Selanjutnya yaitu kebutuhan belajar pendidikan keaksaraan. Pada pendidikan keaksaraan terdapat 2 yang harus dicukupi, yaitu perluasan akses yang harus dicukupi atau yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu perluasan akses pendidikan keaksaraan. Yang kedua yaitu peningkatan kinerja pendidikan keaksaraan. Yang keempat yaitu terdapat kesetaraan atau keadilan gender. Pada kesetaraan dan keadilan gender yaitu terdapat 2 yang harus dilakukan. Yang pertama itu persamaan akses pendidikan yang bermutu dan berwawasan gender. Yang kedua yaitu menurunnya tingkat keniscayaan penduduk dewasa. Yang kelima yaitu pendidikan kecakapan hidup. Pada pendidikan kecakapan hidup terdapat 2 akses yang harus dilakukan, yaitu pertama pendidikan berbasis luar, yang kedua yaitu pendidikan berbasis masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang konsep kebutuhan belajar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.